Iya, mohon izin Pak Ganes. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anugrah dari kelompok 6. Di sini juga saya gak sendiri, ada teman-teman saya, boleh diperkenalkan. Iya, izin memperkenalkan diri. Saya Mila Amalia. Iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabel Putri Indira. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Giska Ramadianti. Mungkin langsung ke slide yang kedua. Ya, sebelumnya di sini kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang fisioterapi pada kondisi pre and post operasi rekonstruksi ligamen. Untuk rekan saya, dipersilakan. Baik, ya, sebelum memasuki materi, dalam presentasi kali ini kami akan membahas mengenai definisi ligamen, kemudian rekonstruksi ligamen, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu definisi dari ligamen. Nah, ligamen adalah pita jaringan ikat yang menghubungkan tulang atau penyokong organ dalam. Beberapa ligamen berbeda struktur fibrosanya, beberapa menjadi lipatan fascia atau peritoneum berindurasi, yang lain merupakan milik pembuluh atau organ-organ fetus menurut Dorland WN 2002. Nah, pada gambar, seperti kita ketahui, jenis-jenis ligamen pada ini yaitu ada anterior cruciate ligamen, kemudian ada posterior cruciate ligamen, lateral collateral ligamen, dan medial collateral ligamen. Selanjutnya yaitu rekonstruksi ligamen. Nah, pada gambar di sini terlihat ya bahwa rekonstruksi ligamen itu secara sederhananya adalah tindakan operasi atau tindakan bedah ligamen. Untuk lebih detailnya, rekonstruksi ligamen adalah sebuah tindakan bedah yang dilakukan untuk mengembalikan penampilan atau fungsi semula dari ligamen. Rekonstruksi ligamen umumnya dilakukan untuk memperbaiki cacat pada ligamen yang disebabkan oleh penyakit atau trauma. Trauma pada ligamen dapat disebabkan oleh benturan saat terjatuh, kontak fisik akibat gerakan penghentian, dan perubahan arah mendadak ke depan, ke belakang, berputar. Nah, dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas rekonstruksi ligamen pada ligamen yang berada di knee joint, yaitu rekonstruksi anterior cruciate ligamen atau ACL, kemudian rekonstruksi posterior cruciate ligamen atau PCL, rekonstruksi medial collateral ligamen, dan rekonstruksi lateral collateral ligamen. Baik, yang pertama yaitu mengenai anterior cruciate ligamen. Anterior cruciate ligamen atau biasa disingkat dengan ACL adalah salah satu ligamen yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sendi lutut. Pada umumnya, mekanisme terjadinya cedera pada ACL adalah ketika sedang berlari, kemudian berputar arah sehingga menyebabkan lutut terpuntir atau lompat dan mendarat dengan posisi lutut terpuntir, menurut Pivot 2016. Cedera ACL sering terjadi pada atlet, terutama atlet olahraga yang beresiko tinggi seperti sepak bola, basket, futsal, badminton, dan tenis meja.
Klasifikasi cedera ACL berdasarkan besar regangan, yaitu terbagi menjadi 3 grade. Yang pertama, grade 1, di mana ligamen telah sedikit terenggang namun masih bisa menjaga kestabilan sendi. Kemudian grade 2, yaitu renggang ligamen semakin lebar dan sudah terjadi robekan parsial ligamen. Kemudian grade 3, yaitu telah terjadi robekan komplit pada ligamen. Kemudian rekonstruksi ACL. Rekonstruksi ACL adalah operasi penggantian ligamen anterior kruiat dengan cangkok jaringan untuk mengembalikan fungsi seperti sebelumnya. Operasi ini biasa dilakukan dengan bantuan artroskopi menurut Canale 2007. Artroskopi sendiri menurut Dorlan WN tahun 2002 merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa bagian dalam suatu sendi untuk melakukan prosedur diagnosis atau terapeutik di dalam sendi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabil. Pada Sabil dipersilahkan. Ya, terima kasih Mila. Izin melanjutkan. Ya, selanjutnya ada peran fisioterapi pada pre-rekonstruksi ACL. Yang pertama itu ada anterior drawer test. Nah, anterior drawer test ini dilakukan dengan posisi tubuh terlentang dengan pinggul tertekuk pada 45 derajat dan lutut tertekuk pada 90 derajat. Anterior drawer test ini dilakukan dengan pasien terlentang dan lutut yang cedera tertekuk hingga 90 derajat. Anterior drawer test memiliki sensitivitas 48% dan spesifitas 87%. Yang kedua itu ada Lachman test. Lachman test ini dilakukan dengan knee fleksi 20 derajat sampai 30 derajat. Paha distabilisasi dengan salah satu tangan pemeriksa dan tangan lainnya memegang proksimal kaki. Adanya anterior translation pada tibia menggambarkan Lachman test ini positif. Lachman test ini terbagi menjadi 3 grade, yaitu grade pertama 1-5 mm translation dibandingkan dengan lutut sebelahnya. Grade kedua itu 6-10 mm dan grade ketiga itu lebih dari 10 mm. Yang ketiga itu ada pivot shift test. Pivot shift test ini paling baik dilakukan sebelum terjadi pembengkakan dan kekakuan pada pasien yang cedera. Dilakukan dengan pasien terlentang dan lutut sepenuhnya memanjang. Kaki dan tibia secara internal diputar dan diberikan stres valgus ringan saat lutut dilenturkan dengan perlahan. Pada sekitar 30 derajat, tibia cenderung sublokasi ke 5 arah anterior. Jika ACL robek, tibia akan menurun saat kembali ke netral. Sensitivitas dan spesifitas 97% dan memiliki nilai prediktif positif tertinggi dari 3 tes ACL. Selanjutnya. Selanjutnya, fase rehabilitasi pasca rekonstruksi ACL ini terbagi ke dalam 4 fase. Yang pertama, itu ada fase 1, dimulai setelah operasi dan berlanjut selama 2-4 minggu pasca rekonstruksi. Terdapat target-target yang harus dicapai pada fase ini, yang diantaranya adalah perlindungan jaringan penyembuhan dan manajemen inflamasi, yaitu penurunan nyeri, penurunan odem, serta mulai untuk dapat menahan beban tubuh 0-25% atau weight bearing. Yang kedua itu ada fase kedua. Nah, pada fase ini terdapat banyak perubahan yang terjadi, antara lain terdapat penurunan nyeri, penurunan odem, berjalan tanpa menggunakan crutch atau weight bearing, atau mampu menahan beban tubuh mendekati 100%, memulai terapi latihan, serta pasien sudah dapat mobilisasi mandiri dengan keluhan minimal yaitu ROM ekstensi 40-0 derajat dan peningkatan fleksi 100 per minggunya.
Selanjutnya, itu fase ketiga. Rata-rata ini akan mulai 6 sampai 8 minggu setelah operasi dengan target full ROM-nya itu dengan target full ROM, penguatan fungsional dan balance. Yang terakhir itu ada fase keempat. Fase ini biasanya akan dimulai 12 sampai 16 minggu setelah operasi dengan target penguatan core dan balance dan aerobik kardiovaskuler. Untuk intervensi fisioterapi pada post-rekonstruksi ACL itu bisa dilakukan ultrasound, release ITB, isometric contraction exercise, lalu ada squat slumboard, lalu ada lungs, dan home program dan edukasi. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada cedera posterior cruciate ligament atau biasa disebut dengan PCL. Nah, PCL ini adalah salah satu dari 2 ligamen lutut. Ligamen ini bertindak sebagai ligamen yang berlebihan dalam kaitannya dengan tulang paha atau femur. PCL lebih sedikit cedera daripada ACL karena sifatnya yang lebih kuat. Akibatnya, cedera PCL ini lebih jarang terjadi daripada cedera ACL. Nah, PCL sendiri ini menyumbang 44% dari cedera lutut akut dan paling sering hadir dengan cedera sudut posterolateral. Insiden 2-3% diperkirakan kronis. Insufiensi PCL asimptomatik pada pemain sepak bola perguruan tinggi elit. Ya, bisa dilanjut. Untuk klasifikasi cedera PCL ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu kerusakan terbatas dengan hanya robekan mikroskopis pada ligamen, sebagian besar akibat peregangan berlebihan. Yang kedua, ligamen robek sebagian dan ada ketidakstabilan. Yang tingkat 3 ini robekan atau ruptur ligamen total. Jenis cedera ini sebagian besar disertai dengan kesleo, ACL, dan atau ligamen kolateral. Bisa dilanjut. Lalu ada rekonstruksi posterior cruciate ligament. Itu adalah operasi pergantian ligamen posterior cruciate dengan cangkok jaringan untuk mengembalikan fungsi seperti sebelumnya. Selanjutnya. Di sini ada peran fisioterapi pre-rekonstruksi pada PCL. Yang pertama itu pada derajat 1 dan 2, itu peran fisioterapinya ini memperkuat quadriceps, lalu ada penguatan hamstring, dan juga penting untuk menggabungkan penguatan eksentrik otot tungkai bawah. Lalu untuk cedera derajat 3, itu bisa dilakukan modifikasi aktivitas, rehabilitasi quadriceps, lalu bisa dilakukan latihan quadriceps isometrik dan straight leg raise atau SLR. Selanjutnya. Lalu peran fisioterapi pada post-rekonstruksi. Yang pertama itu fase 1, biasa dilakukan mobilisasi dini dan penempatan regangan submaksimal pada cangkok menghasilkan hasil yang lebih baik. Fase kedua itu dimulai 8 minggu setelah operasi. Tujuannya adalah untuk membuat rencana bagi pasien untuk mempersiapkan mereka kembali ke kapasitas fungsional praoperasi dengan mengatasi semua defisit MSK atau frekuensi shift change. Nah, contoh latihannya itu bisa dilakukan leg press untuk otot quadriceps dominan, single leg braid untuk otot gluteus
gluteus dominan, lalu ada Romanian deadlift untuk otot hamstring dominan. Selanjutnya, ini ada cedera medial collateral ligament atau MCL. MCL ini adalah satu dari 4 ligamen utama pada lutut. Adapun cedera medial collateral ligamen ini adalah peregangan, robekan sebagian, atau robekan ligamen total di bagian dalam lutut. Ini adalah salah satu cedera lutut yang paling umum dan sebagian besar diakibatkan oleh gaya valgus pada lutut. Cedera MCL sebagian besar terjadi setelah benturan di bagian luar lutut, paha bagian bawah atau kaki bagian atas, saat kaki bersentuhan dengan tanah dan tidak bisa bergerak. MCL di bagian dalam lutut akan menjadi stres karena benturan dan gerakan gabungan dari fleksi atau valgus atau rotasi eksternal dan akan menyebabkan robekan pada serat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya yaitu ada klasifikasi cedera MCL. Yang pertama itu robekan tingkat 1, di mana kurang dari 10% serat kolagen yang robek dengan sedikit nyeri, tekan, tetapi tidak ada ketidakstabilan. Yang kedua itu ada robekan tingkat 2, yaitu rasa sakit dan bengkak lebih signifikan dibandingkan dengan robekan tingkat 1. Yang ketiga ada robekan tingkat 3, yaitu menyebabkan ketidakstabilan ketika lutut ditekan atau seperti dijelaskan di atas ada kelemahan sendi. Selanjutnya, di sini ada rekonstruksi medial collateral ligament atau MCL. Rekonstruksi medial collateral ligament MCL merupakan rekonstruksi lutut setelah ruptur agar menjadi stabil. Rekonstruksi atau mengganti MCL ini dapat berasal dari bagian tubuh sendiri atau autograf atau orang lain yang sudah meninggal atau allograf. Fungsi dari tendon yang diambil tidaklah terganggu karena yang diambil dari tendon itu hanyalah sebagian kecil. Setelah itu dilakukan program rehabilitasi, maka fungsi lutut akan normal kembali dan berangsur-angsur dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya, adapun peran fisioterapi pada rekonstruksi MCL ini, yang pertama itu ada ultrason. Pada proses pemberian ultrason yang ditujukan untuk mengurangi nyeri. Yang kedua ada terapi latihan static contraction, yaitu modalitas dengan static contraction dengan menekankan lututnya ke bed kuat-kuat sampai menekan tangan terapis yang berada di bawah lutut, didapatkan hasil peningkatan gerak lingkup sendi knie dekstra. Selanjutnya, yang terakhir itu ada cedera lateral collateral ligament atau LCL. Lateral collateral ligament atau LCL adalah salah satu stabilisator utama sendi lutut dengan tujuan utama mencegah kelebihan varus dan rotasi posterior lateral lutut. Cedera LCL paling sering terjadi pada bidang olahraga, yaitu 40% dengan kecepatan tinggi berputar dan melompat seperti sepak bola, basket, ski, tenis meja, dan senam. Telah terbukti memiliki kemungkinan cedera LCL yang paling tinggi. Di Amerika Serikat, 25% pasien yang datang ke ruang IGD dengan nyeri lutut akut mengalami cedera LCL. Dan biasanya orang dewasa berusia antara 20 hingga 34 dan 55 sampai 65 tahun telah terbukti memiliki insiden tertinggi. Selanjutnya, di sini ada klasifikasi cedera LCL. Yang pertama itu akut, adanya pukulan ke lutut medial saat ekstensi penuh atau varus membungkuk non-kontak ekstrim. Yang kedua subakut, yaitu nyeri lutut lateral, kekakuan dengan fleksi atau ekstensi, kelemahan dan ketidakstabilan saat berjalan. Yang ketiga itu ada kronik, nyeri lutut yang tidak spesifik, kelemahan yang signifikan, potensi ketidakstabilan dan pola gerakan maladaptif. Selanjutnya, adapun peran fisioterapi pada rekonstruksi LCL ini,
Untuk pre-rekonstruksi sendiri itu terbagi menjadi yang pertama itu ada grade 1 dan 2. Secara akut cedera LCL grade 1 dan 2 dapat diobati dengan istirahat, S kompresi, dan NSAID. Grade ketiga, secara akut cedera LCL grade 3 juga harus diobati dengan istirahat, S kompresi, dan NSAID. Keseleo derajat 3 lebih parah dengan kemungkinan cruciatum anterior, ligamen cruciatum posterior, atau sudut posterolateral juga rusak. Dalam hal ini, pembedahan diperlukan untuk mencegah ketidakstabilan sendi lutut lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ada rehabilitasi, melibatkan perubahan status menahan beban selama 6 minggu pertama, dan immobilizer lutut juga dapat digunakan untuk membatasi tekanan valgus atau varus pada lutut serta menghentikan fleksi lutut saat berjalan. Selanjutnya. Nah, di sini pada saat post rekonstruksi LCL itu yang pertama ada gerakan kontraksi, yaitu isometrik melawan tahanan lalu diikuti dengan relaksasi sebagai hasil dari autogenic inhibition, di mana tendon Golgi akan menghibisi ketegangan otot sehingga pengururan atau stretching pada jaringan otot yang mengalami pembendakan lebih mudah dilakukan. Itu menurut Adler et al. Tahun 2008. Yang kedua itu ada stretching. Metode peregangan atau stretching dapat secara selektif dan tidak hanya pada tendon saja, tetapi mencapai permisium, episium, dan ensonisium. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah ligamen adalah pita jaringan ikat yang menghubungkan tulang atau menyokong organ dalam. Nah, cedera ligamen dapat ditangani dengan melakukan rekonstruksi ligamen. Rekonstruksi ligamen adalah tindakan bedah yang dilakukan untuk mengembalikan penampilan atau fungsi semula dari ligamen. Adapun peran fisioterapi pada rekonstruksi ligamen adalah dengan melakukan intervensi pre dan post rekonstruksi ligamen yang bertujuan untuk mencegah adanya komplikasi pada ligamen pre dan post rekonstruksi. Selanjutnya. Nah, di sini juga kami memberikan beberapa referensi dari jurnal yang sudah kami pelajari. Selanjutnya. Terdapat 6 jurnal yang sudah kami pelajari. Selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Ya, interupsi. Izin bertanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Holifan Mawida. Di slide berapa gitu kan tadi dijelasin ada intervensi fisio pada post rekonstruksi ACL. Nah, itu yang terakhir kan ada tentang home program dan edukasi gitu kan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana bentuk home program dan edukasi yang akan diberikan pada pasien tersebut. Terima kasih. Mohon izin Pak Ganes. Ya. Ini pertanyaannya boleh ditampung dulu Pak? Boleh. Baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Iya, interupsi. Iya, Rama, dipersilakan. Oke, makasih Rizky. Mau nanya, tadi kan di slide kan kalau nggak salah pada bagian klasifikasi cedera LCL itu pada fase kronik itu adanya ketidakstabilan dan pola gerak maladaptif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan istilah gerakan maladaptif ini dan bagaimana gitu pengaruhnya terhadap pasien? Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih, Rahma. Mungkin ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Interupsi kelompok. Ya, silakan, Mas Zaid. Ya, izin bertanya. Tadi buat di bagian ACL, di kira-kira intervensi fisioterapi di pre-rekonstruksi ACL selain yang di PPJ kelompok apa ya? Soalnya kalau dilihat di PPJ kelompok itu tindakan pre-operasinya cuma kayak tes-tes sama pemeriksaan aja gitu. Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Mas Zaid. Mungkin sebelumnya pertanyaan dari teman-teman mohon izin didiskusikan dulu sebentar. Terima kasih. Ya, mohon izin mungkin dari rekan saya ada yang ingin menjawab. Ya, mungkin rekan saya ada yang ingin menjawab. Iya, silakan Sabil. Ya, izin moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Olive tadi terkait bentuk home program dan edukasi apa yang dapat diberikan pada pasien post rekonstruksi ACL. Nah, jadi kalau menurut kelompok, setelah kita cari tadi, itu bentuk home programnya itu jadi kan untuk meningkatkan komponen stabilisasi dinamis, jadi pasien itu bisa diminta untuk melakukan core stability di rumah. Kayak seperti ngelakuin front plank selama 45 detik dalam 2 set. Terus juga ada bisa ngelakuin side plank 30 detik selama dalam 2 set. Lalu juga bisa ngelakuin breathing 45 detik dalam 2 set. Nah, selain itu juga pasien bisa diberikan edukasi untuk melakukan stretching setelah melakukan aktivitas berat, serta bisa juga ditambah pemakaian kompres es selama 15 menit. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Apakah dari Olive sudah terjawab? Iya, Sabil, makasih. Ya, makasih kembali. Terima kasih untuk Sabil. Mungkin rekan yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaan yang tadi? Ya, interupsi moderator. Ya, Giska dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Rahma ya tadi terkait salah satu
klasifikasi di cedera LCL, yaitu mengenai pola gerakan maladaptif. Di sini kan ketika dia klasifikasinya itu adalah masa kronik, di situ kan tertulis potensi ketidakstabilan dan pola gerakan maladaptif. Nah, pola gerakan maladaptif atau gerakan itu tuh apa sih maksudnya gitu kan? Gerakan atau perilaku maladaptif itu merupakan perilaku yang tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan sekelilingnya secara wajar dan tidak mampu beradaptasi sesuai dengan tahapan perkembangan usianya gitu. Pengaruh terhadap pasiennya itu dapat menghambat tercapainya perkembangan secara optimal. Karena tadi dia dibarengi oleh potensi ketidakstabilan, jadi karena saat dia di masa kronik itu keseimbangannya itu jadinya nggak stabil gitu. Jadi dia berperilaku tidak menyesuaikan diri, bahkan tidak beradaptasi dengan lingkungannya gitu yang sewajarnya. Seperti itu. Pengaruhnya ya cukup tidak baik gitu ke pasien karena bakal menghambat perkembangan yang secara optimal, yang seharusnya dia bisa berjalan dengan normal, yang seharusnya dia bisa beraktivitas maupun melakukan kegiatannya secara normal. Karena adanya dia di fase kronik ini, dia mengalami perilaku atau gerakan maladaptif tersebut. Seperti itu. Mungkin gitu aja jawaban dari saya. Kalau dari Pak Ganes ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Giska. Mungkin pertanyaan yang terakhir dari rekan saya ada yang ingin menjawab. Tadi pertanyaan yang udah terjawab apa aja, Rizky? Izin menjawab, Pak, untuk pertanyaan yang punya Olive dan yang punya Rahma, Pak. Pertanyaannya apa? Mohon izin, Pak. Izin mencoba membantu Rizky. Pertanyaan dari Olive itu tentang home program dan edukasi yang dapat diberikan pada pasien post-rekonstruksi ACL. Gimana, Mila? Sorry. Bentuk home program dan edukasi yang dapat diberikan pada pasien post-rekonstruksi ACL. Kemudian untuk pertanyaannya dari Rahma itu mengenai apa yang dimaksud dengan istilah gerakan maladaptif dan pengaruhnya terhadap pasien. Oke. Saya mau nambahin dikit boleh? Oke ya. Iya Pak, dipersilahkan. Jadi kalau kita ngelatih home program untuk pasien itu selalu disesuaikan dengan kondisi pasien. Satu, itu poin penting satu. Yang kedua, pada kondisi ACL sebenarnya udah banyak sekali protokol ataupun manual prosedur yang sudah ditetapkan, gitu, yang terstandarisasi. Nah, contoh halnya tadi saya sudah share ke Zidni, nanti biar di-share ke teman-teman beberapa jurnal tentang bagaimana protokol untuk penata laksanaan post rekonstruksi ACL maupun PCL dan juga protokol untuk kondisi MCL. Nah, untuk kondisi ACL sendiri
itu kan ada dibagi menjadi 4 fase setelah pos operasi. Gitu ya, semuanya. Nah, ini di sini tadi udah saya share ke Zidni, tetapi yang paling kita garis bawahi adalah di sini. Kriteria. Target kita selama 2 minggu adalah mendapatkan ekstensi maksimal dari knee. Gitu. Dilanjutkan dengan dia bisa melakukan kuat kontraksi dengan superior patella, ada glide di superior patellanya dan full aktif ekstensi, gitu ya. Nah, selanjutnya dapat melakukan straight leg raise tanpa hambatan, gitu ya. Nah, kriteria ini dapat dicapai dengan beberapa intervensi ini, banyak sekali intervensi yang bisa dilakukan di sini. Nah, kalian bisa lihat. Berarti ketika kita memberikan home program kepada pasien, itu adalah berkaitan dengan kondisi yang bisa dilakukan oleh pasien dengan yang ada di sini. Kelihatan kan yang saya share screen? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini ya. Nah, di sini. Kelihatan semua di sini. Nah, terus setiap home program, setiap penata laksanaan selalu kita gunakan goal-nya. Nah, pasti ada pertanyaan seperti ini. Pak, misalkan ini kan di fase 1 adalah 0 sampai 2 minggu setelah operasi. Jika goal ini belum tercapai, apakah kita bisa masuk di fase 2? Gitu. Ada nggak yang merasa ada pertanyaan gitu nggak? Ya. Nah, ketika goal ini belum tercapai, dia belum bisa masuk ke fase berikutnya. Gitu. Jadi, kita harus selesaikan permasalahan ini dulu, baru kita bisa masuk ke fase selanjutnya untuk target berikutnya. Nah, walaupun dia udah lewat dari ini, minggu-minggu ini adalah minggu seharusnya normalnya. Gitu. Dalam 2 minggu semua ini harusnya bisa tercapai jika penata laksanaannya tepat. Gitu. Nah, jika penata laksanaannya kurang tepat, pasti akan mundur waktunya. Itu bisa dipastikan. Maka dari itu, ketika di 2 minggu pertama tidak terjadi target ini, goal ini tidak bisa tercapai, kita masih tetap berada di fase 1. Kita belum bisa masuk ke fase keduanya. Gitu ya. Nah, gitu. Saya kira teman-teman nanti bisa kok nyari gerakan-gerakan ini seperti apa, kalian bisa klik nanti cek di YouTube, semuanya ada. Gitu. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua tadi gimana? Ingin menjawab, Pak. Pertanyaan keduanya itu tentang apa yang dimaksud dengan istilah gerakan maladaptif. Mana? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasien. Oke. Nah, maladaptif. Oke. Apa yang dimaksud dengan gerakan maladaptif? Mal itu apa artinya? Mal sendiri itu adalah kesalahan. Malunion, gitu kan. Malnutrisi, itu banyak sekali kita. Semua kata yang menggunakan itu. Adaptif sendiri adalah penyesuaian. Nah, ketika pasien mengalami nyeri, dia pasti akan memberikan kompensasi, baik di setiap gerakan, jalan, apalagi di lutut ya. Dia adalah salah satu sendi yang menopang berat badan. Nah, apabila di situ ada nyeri, biasanya biasanya ketika dia berjalan akan ada kompensasi. Nah, kompensasi ini ketika terjadi selama beberapa terus-menerus selama waktu yang lama, akan ada adaptasi. Kita akan menganggap gerakan secara refleks, kita akan menganggap bahwa gerakan itu benar. Nah, itu yang dinamakan maladaptif.
Misalkan secara tidak sadar dia akan ada perbedaan fase penumpu, waktu menumpunya. Itu salah satunya mungkin. Nah, ataupun bahkan dia gerakannya kakinya ada gate-gate yang salah yang dia anggap bahwa itu sudah benar karena dia sudah terbiasa di situ. Itu yang dinamakan maladaptif. Nah, bagaimana mengatasinya? Berarti kan di situ kita perlu cek lagi fasenya dari berjalan apa yang hilang. Ketika kita tahu fase berjalannya apa yang hilang, kita akan tahu komponennya apa nih yang kira-kira menyebabkan fase ini hilang, gitu ya. Gitu. Mungkin cukup jelas. Ada yang tanya lagi? Terus yang belum terjawab apa pertanyaannya, Mila? Iya Pak, izin menjawab mengenai pertanyaannya Zidan tentang intervensi fisioterapi rekonstruksi selain pemeriksaan. Nah, intervensi fisioterapinya sebelum preoperasi ya? Iya Pak. Oke, setiap preoperasi tugas kita satu. Tugas kita banyak, bukan tugas kita satu. Satu, kita akan menjelaskan program apa saja yang akan dilakukan oleh pasien setelah dioperasi. Itu. Dia pasien udah harus teredukasi dulu. Ini nanti setelah ini programnya seperti apa. Gitu. Nah, sebelum itu jika ada mungkin latihan yang bisa dilakukan, kita ajarkan dulu. Nanti latihannya akan seperti ini. Bisa kita ajarkan dulu. Terus penyiapan mental pasien. Nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan di pre-op. Karena setelah itu akan berubah total. Tapi yang paling penting adalah penanaman program kepada pasien. Jadi semua pre-op baik pre-op nanti kalian ketemu pre-op fraktur, pre-op artroplasti, itu rata-rata adalah penanaman program. Penjelasan program setelah nanti post-op. Selain itu adalah memberikan kepercayaan diri kepada pasien agar siap menjalani operasinya. Gitu. Gitu, Zaid? Cukup jelas? Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang tanya? Irsyad kenapa botak, Irsyad? Nggak apa-apa, Pak. Irsyad kenapa rambutnya dipotong habis, kenapa? Iya, Pak. Habis umroh, Pak. Habis umroh, alhamdulillah. Mana oleh-olehnya buat saya? Di rumah, Pak. Oh iya, ya. Kena tagih kan? Oke. Ini saya lagi ngabsenin satu-satu nih. Reza di mana Reza ini? Hadir, Pak. Hadir. Aryan di mana itu? Lagi di mana? Apa, Pak? Aryan lagi di mana? Lagi di busway, Pak. Lagi di busway. Nah, kalau gini kan kelihatan semua jadinya. Oke. Nah, selain itu ada nggak pertanyaan dari teman-teman? Oke ya. Nah, mungkin saya jelaskan lagi. Ketika kita dapat pasien, kita mungkin ada dua kemungkinan. Kita akan dapat pasien dengan kondisi dia adalah seorang atlet, dan juga mungkin dia adalah seorang yang bukan atlet. Tentu penata laksanaannya akan berbeda. Nah, rata-rata di sini penata laksanaan itu adalah nanti dia persiapan kembali ke sportnya ketika di fase 4 atau fase terakhirnya. Nah,
ketika kita berhadapi dengan orang biasa yang bukan atlet, berarti kita menyiapkan dia untuk kemampuan fungsionalnya, dia kembali ke aktivitas kesehariannya. Jika dia seorang guru, ya berarti dia harus siap untuk siap berjalan ke tiap kelasnya. Jadi penyesuaian ini dilakukan menyesuaikan dengan siapa yang akan kita tangani nanti, gitu ya. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ini Fajariana udah seneng-seneng nih gini-gini. Mohon izin Pak Ganes. Oh iya, gimana? Apa boleh ditutup dulu Pak kelompoknya Pak? Oh iya, ditutup dulu. Masa saya yang tutup ya? Pak. Iya. Maaf ya Pak. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki. Oke, terima kasih juga untuk kelompoknya tadi Mas Rizky. Ini teman-teman berarti masih ada yang di kampus ya, masih ada yang di lab, ada yang di perpustakaan. Untuk AC di lab udah dingin kan? Sudah Pak. Izin menjawab sudah Bapak. Kalau di lab anatomi dingin nggak? Kalian pakai lab anatomi nggak sih? Dingin Bapak. Udah dingin juga ya? Udah nggak ada problem ya? Udah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, bentar, semua diem dulu. Kenapa izin nih? Diam dulu. Iya Bapak mau nanya, ini untuk pertemuan ini apakah nanti diadakan prakteknya atau gimana Pak? Boleh, habis lebaran boleh. Lebaran liburnya panjang ya, habis lebaran. Seminggu, libur seminggu dari tanggal 29 sampai tanggal 6 ya. Ya, boleh nanti. Bapak nanti atur waktunya habis lebaran berarti ya Pak? Boleh, gitu ya. Ya baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Insya Allah. Terima kasih Pak.